sering cari barang murah dan barang diskon. Saya ngerasa ini, cari yang murah-murah, cari yang diskon. Selalu itu. Kalau sesekali nggak apa-apa lah, tapi kalau sering bakhil. Berat hati mengeluarkan uang, ciri bakhil itu. Kemana-mana duduknya maunya ditraktir ya, nggak pernah traktir orang. Ya. Setiap kali duduk sama teman, duduk selesai makan, diam aja dia, nunggu dibayarin. Padahal duitnya ada, gantian dong sesekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian Ba'dal Maghrib Masjid Fatimah Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus dan DKM masjid yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita hadirkan hati kita memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis kita yang mulia, kita membaca surat Al-Fatihah, kita niatkan untuk kebaikan dan keberkahan hidup kita. Allah sehatkan kita, Allah afiatkan kita, Allah limpahkan taufik dan hidayah dalam kehidupan kita. Kita niatkan juga dengan surat Al-Fatihah, Allah turunkan keberkahan buat negeri kita. Dan kita khususkan untuk yang telah mewakafkan masjid ini atas nama almarhumah Fatimah Fadal Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas apa yang disabdakan sama Rasul tentang salasun muhlikat. Pada pertemuan kita Senin yang lalu, kita membahas poin yang pertama, yaitu syahun muta', yaitu pelit yang kebangetan. Sebelum kita masuk pada yang kedua, yang Nabi katakan wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti atau yang dituruti, kita selesaikan dahulu tentang poin yang pertama. Kita sampai pada bahasan kita pada Senin yang lalu, yaitu ciri-ciri orang bakhil. Ya. Yang pertama yaitu orangnya enggan mengeluarkan harta untuk kepentingan yang wajib. Biasanya untuk hal-hal yang wajib dia sering berpikir berkali-kali, seperti mengeluarkan zakat, sedekah. Dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 76 itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita tentang ada orang yang dahulunya berjanji kalau Allah kayakan dia. Wa minhum man ahadallah. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, la in atana min fadlihi. Jika Allah Subhanahu wa taala hadirkan karunia-karunia-Nya kepada kita, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin.
kami akan jadi orang yang amat gemar bersedekah, dan kami akan menjadi insan yang senantiasa menegakkan nilai-nilai kesalehan. Itu janjinya. Namun ketika Allah datangkan karunia Allah tersebut, falamma atahum min fadlihi, kata Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala hadirkan karunia-karunia Allah kepada mereka, bakhilu bih, mereka menjadi pelit, menjadi bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Tidak hanya pelit saja, mereka pelit untuk mengeluarkan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka, dan mereka berpaling, dan mereka betul-betul membelakangi tentang nilai kebenaran tersebut. Nah, itu ciri-ciri orang bakhil. Ciri yang kedua, menunda dan menghindari pembayaran hutang. Berhutang, uang untuk ganti udah ada, nunda. Ini ciri orang bakhil. Jangan salah. Kadang-kadang orang kaya ngutang sama orang yang lebih miskin dari dia, gantinya susah. Sering terjadi itu. Berduit, pernah pinjam sama orang yang strata ekonomi di bawah dia, yang meminjamkan datang lagi kayak orang datang ngemis. Ciri orang bakhil itu menunda-nunda membayar hutang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, menunda-nunda pembayaran hutang itu bagi orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Kalau punya hutang mampu bayar, jangan tunda. Prioritas bayar dulu, jangan pakai urusan yang lain. Yang ketiga, sulit mengeluarkan harta untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan dasar, makanan, pakaian, pendidikan. Duitnya ada sekolahin anak, tapi cari sekolah yang gratisan. Pelit. Ya, ada duit dia untuk sekolahin anaknya ada, tapi dia cari yang ada gratisannya. Pelit. Ya. Kebutuhan-kebutuhan dasar anaknya tidak dipenuhi. Hadis riwayat Imam Abu Daud, kafa bil mar'i isman, ya, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa dia, ayyudayya may ya'ul, yaitu dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ciri yang berikutnya, sering cari barang murah dan barang diskon. Saya ngerasa ya deh, cari yang murah-murah, cari yang diskon. Selalu itu. Kalau sesekali nggak apa-apa lah, tapi kalau sering bakhil. Berat hati mengeluarkan uang, ciri bakhil itu. Kemana-mana duduknya maunya ditraktir ya, nggak pernah traktir orang. Ya, setiap kali duduk sama teman, duduk selesai makan diam aja dia, nunggu dibayarin. Pada duitnya ada, gantian dong sesekali. Ya, ciri orang bakhil. Yang keenam, mengabaikan kebutuhan-kebutuhan sosial. Orang bakhil juga tidak peduli sama program-program umum. Orang bakhil. Nah. Yang ketujuh, banyak alasan jika dia tidak mau nolong orang. Alasannya banyak. Ya, banyak sekali alasannya. Ya. Makanya Nabi katakan, wattaqu asy-syuhha. Jauhilah kalian sifat pelit itu. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Ya, karena pelit itu pernah menghancurkan dan membinasakan orang-orang sebelum kalian. Bahaya itu. Hamalahum ala an safaku dima'ahum
wastahallu maharimahum, itu gara-gara pelit pertumpahan darah terjadi, ya, penjarahan dan perampasan barang jadi terjadi di mana-mana. Itu gara-gara banyaknya orang yang pelit. Yang berikutnya, tidak menikmati harta sendiri. Ini ironis banget tuh. Tidak menikmati harta sendiri. Duitnya banyak, pakaiannya itu aja. Pakaiannya itu aja, cuma 2 macam tuh pakaiannya tuh. Itu aja terus, duitnya banyak pada. Tidak menikmati harta, nikmati itu harta. Pakai, buat beli apa pakai, nikmati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riwayat hadis Allah itu cinta, kata Nabi, ketika seorang hamba itu memperlihatkan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Ada hadis Nabi, Allah itu cinta kepada seorang hamba Allah yang memperlihatkan nikmat yang sudah turun pada dirinya. Ente punya duit banyak, mau beli Mercy, beli aja, nggak apa-apa. Pakai Mercy, kontak ganti 5 Mercy, duitnya ada, pakai, beli. Ya. Ngapain dengar kata orang? Orangnya bilang kayak urusan dia, duit dia. Yang penting kewajiban dia keluar zakat sudah dia tunaikan, setelah itu dia mau nikmat. Orang kadang-kadang repot sama duitnya orang. Ngapain repot sama duitnya orang? Ya. Orang bakhil tidak menikmati duitnya, nikmati duitnya. Mau dikatakan Nabi itu orang punya duit terus tidak pakai duitnya, dia hidupnya kayak orang fakir. Nanti di hari kiamat dihisab dengan hisab apa? Hisabnya dihisab dengan hisabnya orang kaya. Mendingan ente habisin, ente pakai di dunia daripada nanti dihisab di akhirat hisab orang kaya, sisanya banyak. Pakai lah. Ya. Al-Quran bilang juga surat Al-A'raf itu ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Jelas surat Al-A'raf ayat 12. Enggak ada haramnya ente mau nikmati duit ente mau beli mobil bagus, duitnya ada. Kayak mau bangun rumah bagus. Ada yang haram kan? Ya. Selama yang baik-baik. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah wahai Rasul, itu untuk orang-orang yang beriman, untuk kehidupan dunia mereka. Khalisatan yaumal qiyamah. Ya. Khusus untuk mereka saja di hari akhirat nanti. Ya. Kemudian ciri bakhil berikutnya, tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan. Ya. Tidak dapat tapi tidak mensyukuri. Padahal syukur itu syarat utama ditambahkan penikmat berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, tentang budak nafsu. Wa hawan muttaba. Hawa nafsu yang dituruti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini ada 2 kekuatan yang saling tarik-menarik, yaitu nafsu dan iman. Nafsu senantiasa menuntut untuk dipenuhi. Iman begitu juga senantiasa menuntut untuk dipelihara. Nafsu menuntut untuk dipenuhi, iman menuntut untuk dipelihara. Nah, kita perhatikan sekarang tentang hawa nafsu. Terdiri dari 2 kata, ada kata hawa, ada kata an-nafs. Apa itu hawa? Hawa artinya cinta. Hawa artinya keinginan. Hawa artinya kecenderungan. Hawa artinya kesukaan. Hawa juga artinya kesenangan.
Sedangkan an-nafas itu artinya jiwa. Maka hawa nafsu itu adalah keinginan atau dorongan daripada nafs, dorongan daripada jiwa yang sangat kuat untuk melakukan suatu perkara yang biasanya tidak baik atau perkara yang bernuansa syahwat. Maka ada juga yang mengartikan bahwasanya hawa nafsu itu adalah kecenderungan hati kepada dorongan syahwat tanpa ada kendali daripada akal. Tapi kalau syahwat ini masih dikendalikan sama akal, dia masih bisa diarahkan kepada hal-hal yang baik sebenarnya. Jadi konotasi negatif tentang hawa nafsu ini jamaah sekalian, ini diperjelas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam salah satu ungkapan beliau katakan bahwasanya nafsu ini, hawa nafsu ini merupakan sumber segala macam bentuk penyakit hati, kata beliau. Beliau mengangkat firman Allah surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya. Adapun orang-orang yang melampaui batas. Siapa itu yang melampaui batas? Kata tagha itu artinya orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal mahwa. Maka tempat mereka itu adalah neraka jahim. Neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun sebaliknya orang yang betul-betul tunduk dan rasa takut terhadap kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang tersebut senantiasa mampu menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya. Jadi orang yang mampu menahan dirinya untuk memperturutkan hawa nafsunya, maka dia itu sebenarnya orang-orang yang betul-betul takut akan kebesaran Tuhannya. Artinya sebaliknya, orang yang tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya mudah sekali memperturutkan hawa nafsunya. Dan mereka yang takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga diri mereka itu tidak sampai tergelincir dalam lingkaran hawa nafsu, Allah katakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembalinya mereka itu, tempat tinggalnya mereka itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa nafsu cenderung mengajak kepada sikap melampaui batas. Nafsu juga senantiasa mengajak manusia itu untuk mementingkan kehidupan duniawi saja. Dan Imam Ibnu Qayyim beliau mempertegas bahwa buruknya hawa nafsu tersebut, maka sejatinya setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari efek buruknya hawa nafsu itu. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suka berdoa kepada Allah. Dan kita sering dengar tuh, biasanya di doa iftitah itu, ya, sering dibaca oleh para penceramah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Min syururi anfusina, dari kejahatan nafsu kita sendiri. Min sayyiati a'malina, dan perbuatan-perbuatan buruk, amal-amal buruk. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu ini cenderung menggiring manusia untuk terikat kuat dengan dunia. Contoh, seperti ingin menjadi kaya, ingin unggul, ingin terlihat pintar,
ingin memiliki yang banyak, ingin memiliki pengaruh yang luas, ingin jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi, terlalu memenuhi hawa nafsu, jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka akan mengganggu keimanan. Sedangkan hawa nafsu ini nggak terbatas dia. Nggak terbatas. Orang kalau sudah ikut hawa nafsu nggak terbatas. Sudah dapat pangkat, ada yang bilang cukup nggak? Enggak. Pingin naik lagi. Naik lagi. Sudah dapat jabatan, sudah puas nggak? Belum, masih minta lagi. Pingin pada tahap berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Antum pernah dengar? Ada orang waktu jadi menteri, diwawancara dia. Bapak nanti kalau ada presiden berikutnya, Bapak dipilih mau nggak? Oh saya sudah cukup saya pengabdian, saya mau istirahat, saya sudah tua. Hah? Tahu orangnya? Ditunjuk lagi masih mau nggak? Masih ada lagi tuh. Nafsu. Nafsu. Padahal sudah berkali-kali ngomong, sudah cukup saya sudah cukup, saya sudah melewati semuanya, pengabdian saya sudah cukup, jadi saya ingin istirahat, umur saya sekarang bukan muda lagi, tapi ternyata masih mau lagi. Nafsu. Ya. Orang tidak akan berhenti mencari dan tidak akan berhenti untuk terus mengejar apa yang menjadi keinginannya, disebabkan apa? Ada nafsu. Tapi ada positifnya, Pak. Dengan adanya nafsu ada dinamika. Ya. Antum bayangkan kalau seumpamanya tidak ada orang di dunia ini yang memiliki nafsu untuk memimpin. Enak nggak? Nggak enak. Ya. Tidak akan rame dunia perpolitikan. Coba dunia politik jadi sepi tuh, nggak ada yang punya nafsu untuk memimpin, nggak ada yang bernafsu untuk jadi anggota dewan. Nggak ada pemilu sudah, nggak ada yang nafsu, nggak ada yang mau jadi anggota dewan. Kita aja yang belum jadi, yang memang belum punya kesempatan ngomong, komentar segala macam. Alah. Coba kalau sudah duduk, ini saya punya sahabat saya dekat sama saya. Beliau pengusaha, sukses lah. Dulunya pernah jadi anggota dewan di kabupaten. Terus setelah selesai beberapa periode di kabupaten, ikut di nafsu nih, ikut langsung loncat RI. Loncat di RI, berapa kali dia loncat ikut pileg RI itu nggak tembus. Satu kali ada PAW, naik dia. Pas PAW dia naik. Setelah duduk, pemilu berikutnya dia maju lagi. Kan dia PAW, jadi anggota dewan sudah. Kalah lagi. Saya bilang sama dia, udah deh ente kayaknya udah nggak bakat nih untuk DPR RI ini, nggak bakat. Udah habis banyak. Dia bilang apa? Pernah waktu dia PAW itu dia sempat menikmati PAW itu dia sempat nikmati sekitar berapa bulan. Dia bilang, Beb, ajib Beb anggota dewan. Terus ente kalau tahun depan, kalau 5 tahun lagi ikut lagi saya. Mau ikut lagi, dia bilang, masih mau ikut lagi. Karena udah ngerasa. Ada nafsu, ada semangat. Ya. Kalau tidak punya nafsu, wah ditawar-tawarin, maunya tidak ada yang punya nafsu jadi pemimpin. Satu wilayah tidak ada yang mau jadi RT, tawar-tawarin nggak ada jadi RT. Pusing juga kalau nggak ada yang mau jadi RT. Terus ada yang bersemangat mau jadi RT, kita komen, itu orang nafsu banget. Memang nafsu, harus ada nafsu. Kalau nggak ada nafsu, gimana dia mau jadi RT? Tinggal sekarang, setelah dia duduk jadi RT, bagaimana dia memimpin dengan tidak menggunakan nafsu, dengan menggunakan akal yang baik, dengan keimanan yang bagus. Ya. Antum bayangkan kalau seumpamanya di dunia usaha ini, orang sudah dapat sekian, sudah cukup lah. Wah, sudah cukup.
Kira-kira ekonomi bergerak kencang nggak tuh? Kalau orang semuanya modelnya nerimo aja. Enggak, harus orang-orang yang punya semangat nafsu kejar duit. Jadi makanya kata Imam Al-Ghazali, nafsu ini jangan dimatikan, nggak boleh dimatikan. Dia tetap harus ada, tapi dia dikendalikan, biar dia tidak menjadi liar. Orang yang mengikuti hawa nafsu saja, nah itu menyebabkan muncul segala macam bentuk keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai pemimpin di bumi ini. Daud kan jadi raja dia, Daud alaihi salam. Kemudian Allah katakan, "Fahkum bainan nasi bil haqq." Maka tegakkanlah hukum di antara manusia dengan nilai-nilai kebenaran. Wala tattabi'il hawa. Itu pesan Allah kepada Daud ketika dia menjadi pemimpin. Artinya ini pesan Allah kepada seluruh pemimpin dunia. Kalau engkau jadi pemimpin, tegakkan nilai kebenaran, tegakkan hukum dengan benar, dengan sebaik-baiknya, dan jangan ikuti hawa nafsu. Artinya seluruh produk-produk hukum itu tidak berdasarkan keinginan nafsu. Wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Maka kalau engkau ikuti hawa nafsu itu, maka nanti dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling atau tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka azab yang amat sangat besar. Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya mengikuti hawa nafsu akan menyesatkan manusia dan memalingkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan Daud alaihissalam agar dia memutuskan perkara itu di antara manusia dengan cara yang benar dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya, maka orang tersebut akan melakukan apa saja, termasuk orangnya akan mengorbankan nilai-nilai iman yang sudah ada dalam dirinya. Jadi maka ada dua kendaraan penting yang wajib kita pegang kuat dalam mengendalikan hawa nafsu agar tidak tersesat, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua bekal ini dipakai, selamat. Nafsunya bisa dikendalikan. Ya, kemuliaan seseorang itu terletak pada kemampuannya memelihara iman. Artinya kenistaan seseorang itu adalah ketika dia tidak mampu merawat imannya, maka dia akan terperosok. Orang yang terperosok itu adalah orang yang mengedepankan hawa nafsunya, orang yang tidak bersandar kuat kepada nilai-nilai keimanannya. Nah, 3 sebab sekarang. 3 sebab hawa nafsu dapat menghancurkan pemiliknya. Yang pertama, para ulama menyatakan mengikuti hawa nafsu akan menghalangi seseorang dari memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Fa illam yastajibu lak, jika mereka tidak memenuhi panggilanmu wahai Rasul, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahwasanya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi Allah bilang sama Nabi, orang-orang yang engkau dakwahi itu, mereka tidak mau beriman. Mereka tahu itu kau Rasul, ada di antara mereka tahu engkau Rasul, tapi mereka tidak menerima ajakanmu. Kenapa? Mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi Abu Jahal itu, dia pernah ngomong sama teman-temannya. Dia bilang sama teman-temannya, ini yang disampaikan sama Muhammad ini benar semua. Tapi kalau kita ikutin dia, apa ceritanya nanti? Itu dia ngomong. Ini ngomong, dia tahu nih Nabi, ini yang disampaikan benar semua. Abu Jahal ngomong, ini yang disampaikan sama dia semuanya benar. Apa kata dunia kalau kita jadi pengikutnya? Jadi kenapa? Nafsu. Dia ikutin nafsunya dia. Oh, gimana? Masa gue jadi bawahannya dia, kata Abu Jahal. Mana mau dia. Gitu. Maka Allah bilang, mereka tahu yang kau bawa itu benar. Tapi mereka lebih mengedepankan hawa nafsu. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu akan menghalangi seseorang dalam menegakkan keadilan. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu biasanya menghalangi orang untuk tidak mau berlaku benar atau teguh dalam kebenaran. Maka kecurangan dan kezaliman yang sering terjadi, yakinlah pelaku kecurangan, pelaku kezaliman adalah para punggawa-punggawa hawa nafsu itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist. Allah katakan, jadilah kalian sebagai penegak keadilan. Itu perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Menjadi saksi semata-mata karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri. Ya, kita bersaksi untuk orang lain karena Allah, atas nama Allah. Bahkan kita bersaksi untuk diri kita sendiri harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Awil walidain wal aqrabin, bersaksi atas orang tua kalian atau orang-orang terdekat di antara kalian. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jika ia kaya ataupun ia miskin, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu lebih tahu tentang maslahatnya. Wala tattabi'ul hawa, kata Allah, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. An ta'dilu, ya, dan menyimpang dari kebenaran. Ya, ikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabiran. Ya. Jika kalian, ini Allah katakan, jika kalian memutarbalikkan fakta atau jika kalian berpaling dan enggan menjadi saksi, ini ancaman Allah untuk orang yang suka merekayasa kasus. Diingatin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian enggan menjadi saksi kebenaran. Surat An-Nisa ini, ayat 135. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu betul apa yang kalian kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakim yang tidak adil dalam memutuskan perkara, biasanya dia tidak akan memutuskan. Orang hakim yang tidak adil dalam memutuskan perkara, biasanya apa? Dia memutuskan perkara dengan hawa nafsunya. Suami punya istri 3. Boleh ya? Boleh nggak? Halo? Kenapa yang ada jawab bilang boleh? 1 semua nih. Hah? 1 semua atau baru 1? Suami punya istri 3. Kalau dia ikuti dengan nilai keimanannya, dia adil semuanya. Kalau dia ikuti hawa nafsunya, dia sayang salah satunya. Punya 3,
Yang satu itu paling sering didatangin. Yang duanya itu 6 bulan sekali baru dia datang. Itu dia ikuti nafsunya. Jadi semua itu dilihat sama Allah. Ini orang ikutnya iman atau ikuti hawa nafsunya. Orang tua punya anak 4. Ada anak yang paling dia sayang, ikuti hawa nafsunya. Suka bilang sama anak ya yang dia sayang, tuh lihat abang kamu, lihat kakak kamu. Contohin dong si Anu. Itu tidak adil. Kenapa? Karena ikut hawa nafsu. Cara mendidik anaknya pakai hawa nafsu. Nggak boleh itu. Jangan. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu akan menghalangi seseorang untuk meniti jalan yang lurus. Orang yang mengikuti hawa nafsu, dia juga akan terhalang untuk mendapatkan ridha dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat Al-Jasiyah ayat yang ke-18. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha. Kemudian kami jadikan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas syariat. Artinya berada di atas satu aturan dalam sebuah urusan. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Jadi Allah sudah bilang sama Nabi Muhammad untuk ikuti aturan yang telah Allah tetapkan kepada Rasul. Jadi Nabi itu dikasih aturan sama Allah. Kemudian Nabi SAW kemudian turunkan aturan tersebut kepada siapa? Kepada umatnya. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Allah bilang sama Nabi, jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Artinya Allah bilang sama Rasulullah, mereka harus ikuti engkau wahai Rasul. Bukan engkau yang ikuti mereka. Dan dulu Nabi Musa pernah beberapa kali ikuti apa kata kaumnya kan. Allah bilang Nabi Muhammad jangan seperti Musa. Jangan seperti Musa alaihissalam. Nabi Musa beberapa kali ikut apa yang menjadi keinginan dan hasrat kaumnya. Sehingga akhirnya menjadi ribet sendiri, kaumnya itu ribet sendiri. Sapi jadi ribet, ya kan? Kemudian Allah kan suruh mereka liburnya awalnya kan Jumat itu. Bani Israel itu Jumat juga liburnya, tapi kan mereka datang ke Nabi Musa, tolong bilang sama Allah Sabtu aja. Nawar nih. Nabi Musa datang lagi ke Allah minta Sabtu. Dikasih Sabtu, melanggar juga. Makanya Allah bilang sama Nabi Muhammad, wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Dan kebanyakan manusia kan tidak tahu. Allah katakan walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Banyak manusia tidak tahu. Banyak manusia hanya tahu zahirnya saja. Allah katakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Manusia itu taunya hanya kulit luarnya saja dari kehidupan dunia ini. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan mereka tentang akhirat lalai. Giliran urusan dunia yang zahiran ini diupdate dulu. Update terus tuh urusan dunia. Nggak update, kejar terus. Udah tua-tua paham AI loh. Paham, ikut kursus tentang AI sampai jago. Tapi untuk urusan akhirat buta, nggak tahu. Ya, ada yang sudah punya cucu masih nggak paham tentang mandi wajib gimana? Udah punya cucu nggak paham mandi wajib. Kef. Nggak ngerti tentang nilai-nilai dasar tauhid itu, nggak ngerti. Ini Allah katakan ini. Hanya mengetahui bagian luarnya dunia, tetapi untuk akhirat mereka lalai.
Maka kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, demi Allah, salah seorang dari mereka mementingkan urusan dunianya sampai-sampai mereka suka membolak-balikan yuqallibad dirham ala zufrihi, bolak-balikkan dirham itu di tangannya, saking pentingnya dunia itu. Kemudian fayukhbiruka biwazni, sampai bisa tahu ini dirhamnya berapa, dinarnya berapa, tahu angka-angkanya. Kan banyak orang di antara kita tahu kurs dolar tiap hari, tapi ditanya zuhur masuk jam berapa, nggak ngerti. Angka dolar kursnya berapa, poin berapa, ngerti banget dia. Zuhur jam berapa, asar jam berapa, nggak tahu, lewat berapa. Banyak orang kayak begitu. Wa ma yuhsinu ayyusalli. Jadi mereka memperbagus dunianya tetapi tidak memperbagus nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu. Makanya terakhir, ya, Nabi Musa pernah tanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, itu ada salah satu hamba-Mu, dia datang ke saya, dia bilang dia sudah doa sama Engkau 1 tahun, minta terus dengan permintaan yang sama, tapi Engkau belum kasih. Harusnya Kau sudah kasih, ya Allah. Kenapa? Kasihan dia. Allah bilang sama Nabi Musa, ya Musa, memang dia minta sama saya dengan permintaan yang sama 1 tahun. Tapi setiap kali dia datang kepada saya dengan permintaannya, ucapannya ke saya, tapi hatinya di hartanya. Hatinya itu di peternakannya. Hatinya dia sedang ingat kambing-kambingnya, domba-dombanya. Gimana saya mau kasih, kata Allah. Mulutnya tertuju kepada saya, tapi hatinya tidak ke saya nggak kasih. Ya Allah itu butuh kita datang kepada Allah itu zahiran wa batinan. Lahir batin datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini belum selesai tentang budak nafsu ini. Insyaallah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.